Jadi ini menunjukkan bahwa di mata Imam Ahmad, ya Imam Malik ini bukan sosok yang hanya menguasai hadis saja, tapi juga menguasai tentang masalah qiyas dan seterusnya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuh alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali saya membersamai Anda dalam segmen sejarah legislasi hukum Islam atau tarikh tasyri', masih tentang mazhab Imam Malik, ya, di mana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan biografi Imam Malik, dan sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan biografi Imam Malik. Abu Mus'ab mengatakan, Sami'tu Malikan yaqul, saya pernah mendengar Imam Malik sendiri mengatakan, ma aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik. Saya tidak pernah berfatwa, saya tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang ditanyakan kepada saya, hatta syahidali sab'una, sampai menjadi saksi bagiku 70 orang ulama, ya, anni ahlun lidzalik, bahwasanya saya sudah layak untuk berfatwa, ya. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang meminta fatwa kepadanya sampai benar-benar dia telah mendapatkan rekomendasi dari guru-gurunya, ya. Dan jumlah mereka di sini disebutkan 70 orang. Jadi 70 orang memberikan beliau rekomendasi bahwa sudah layak untuk berfatwa. Nah, ini menguatkan apa yang kita katakan sebelumnya, bahwa memang Imam Malik adalah orang yang tahu diri, ya. Beliau tidak mau mendahului guru-gurunya. Namun ketika guru-gurunya itu sudah memberikan rekomendasi, barulah beliau berani, ya, memberikan fatwa. Padahal dari kualitas keilmuan sebetulnya Imam Malik sudah layak tanpa meminta izin para guru-gurunya sekalipun. Imam Malik sudah layak untuk memberikan fatwa, ya. Dan sebetulnya tidak ada kewajiban untuk menunggu rekomendasi dari orang lain untuk berfatwa. Namun hal ini menunjukkan tingginya adab daripada Imam Malik, ya. Beliau memandang dirinya bahwa masih ada orang yang berilmu di atas dirinya. Nah, begitu juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ismail ibn Muzahim al-Marwazi, wa kana min ashab ibni Mubarak, ya, minal ubbad, dan beliau ini, ya, Ismail bin Muzahim al-Marwazi ini adalah diantara rekan-rekan atau murid daripada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dari kalangan ubbad, ya, dari kalangan ahli ibadah. Nah, apa kata beliau Ismail? Qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, man nas'al ba'daka. Wahai Rasulullah, siapa yang kami akan tanya sepeninggalmu? Ya. Jadi setelah engkau meninggal wahai Rasulullah, kepada siapa kami bertanya dalam masalah agama? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya? Qal Malik bin Anas. Iya. Tanyalah Malik bin Anas. Nah, ini
Dan ini mimpi daripada seorang Ismail bin Muzahib. Dan cukuplah beliau ini adalah seorang rekan daripada Abdullah bin Mubarak. Dan siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Mubarak, yang terkenal dalam segala bidang, dalam ibadahnya, dalam jihadnya, dalam segala lini ketaatan, di situ ada Abdullah bin Mubarak. Dan Ismail ini adalah di antara rekannya. Ya, dikatakan di sini minal ubbad, dari kalangan ahli ibadah. Ya, jadi memang beliau ini adalah orang yang soleh. Dan ketika beliau menyatakan bahwa melihat Nabi SAW dalam mimpinya, bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpinya, maka itu adalah perkara yang tidak bisa, minimal tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Karena pertama, melihat Nabi SAW dalam mimpi itu adalah sesuatu yang mungkin, perkara yang mungkin, perkara yang bisa terjadi, bisa tidak. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian Ismail bin Muzahim al-Marwazi di sini disebutkan sebagai orang yang soleh. Dan orang yang soleh, hukum asalnya adalah terpercaya. Orang yang soleh, hukum asalnya adalah terpercaya. Ya, kecuali jika ada keterangan yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Tapi ketika dia adalah disebutkan sebagai ashab Ibnul Mubarak minal ubbad, maka hukum asalnya dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang jujur. Nah, ketika perkara yang mungkin, perkara yang bisa terjadi atau tidak terjadi, dan disampaikan oleh orang yang jujur, ya, maka minimal tidak ada alasan bagi kita untuk menolak pernyataannya. Ya. Tidak ada alasan untuk kita menolak pernyataannya. Adapun kita mau percaya atau tidak, itu masalah lain. Tapi untuk mengatakan bahwa dia dusta, ya, mengatakan bahwa dia dusta, dia bertemu dengan Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, dan jawabannya seperti ini, maka tidak ada alasan untuk mendustakannya. Kenapa? Karena kaedahnya seperti itu. Kaedahnya bahwa ketika perkara itu adalah perkara yang mungkin bisa terjadi atau tidak, kemudian dibawa oleh orang yang terpercaya, ya, tidak ada indikasi-indikasi bahwasanya dia adalah pendusta, maka beritanya itu, berita yang ia sampaikan, informasi yang ia bawa, minimal tidak bisa didustakan. Ya, masalah percaya atau tidak itu urusan pribadi-pribadi. Baik. Kemudian diriwayatkan juga dari Mutarrif, beliau mengatakan haddatsani rajul, telah menyampaikan kepadaku seorang laki-laki. Beliau mengatakan ra'aitu ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid qa'ida. Saya melihat seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam masjid. Ya, ini dalam mimpi lagi, ya. Wan nas haulahu, dan orang-orang berada di sekelilingnya. Famalikun qa'imun baina yadayhi, dan saya melihat Imam Malik, ya, Imam Malik berdiri di hadapannya. Ya, memang dari segi zaman Imam Malik tidak mendapatkan zaman Nabi SAW. Imam Malik ini adalah atba'ut tabi'in, ya, bukan generasi sahabat, bukan generasi tabi'in. Beliau adalah atba' tabi'in. Artinya generasi yang mendapatkan generasi tabi'in. Artinya bukan generasi yang mendapatkan Nabi SAW. Karena generasi yang mendapatkan Nabi SAW adalah para sahabat. Nah, tapi karena ini adalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi itu artinya sesuatu yang mungkin di alam nyata tidak terjadi demikian, tapi di dalam mimpi bisa saja. Nah, di sini disebutkan Imam Malik berdiri di hadapan Nabi SAW dalam mimpinya. Wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam miskun, ya. Dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada minyak wangi, misk, ya, kasturi. Wa huwa ya'khudh minhu qabdatan qabdah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya satu persatu. Yadfa'uha ila Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada siapa? Kepada Imam Malik. Wa Malik yanshuruha 'alan nas, dan Imam Malik pun membagi-bagikannya kepada manusia. Ya. Itu yang dilihat oleh siapa?
oleh seseorang yang menyampaikan kepada mutarrif. Nah, mutarrif ditanya, atau beliau mengatakan gini, fa'awwaltu dzalika, saya mentakwil mimpi itu. Ya. Saya mentakwil mimpi itu karena mungkin beliau adalah orang yang mampu menakwilkan mimpi, ya. Masalah menakwilkan, membaca mimpi, menafsirkan mimpi itu adalah perkara yang adalah bisa terjadi selama dia adalah orang yang benar-benar ahli di dalamnya. Ya, bukan orang yang ngarang, ya, orang berilmu. Nah, mutarrif mengatakan fa'awwaltu dzalika, saya menafsirkan mimpi itu, menakwilkan mimpi itu bahwa minyak wangi yang dibagi-bagikan oleh Imam Malik itu adalah al-ilma wattiba'as sunnah. Ya, dia adalah ilmu dan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Imam Malik adalah orang yang menyebarkan ilmu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan hadis, ya, wattiba'is sunnah, dan mengajak untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takwilan daripada siapa? Daripada mutarrif. Wa akhraja al-Khatib an Ibrahim bin Mahdi. Al-Khatib al-Baghdadi juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Mahdi. Beliau mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik mengatakan, lau a'lamu anna qalbi yasluh lil julus ala kannasah, ya, la dhahabtu hatta ajlis 'alaiha. Ya. Atau yang diriwayatkan oleh Abu Naim dari Muhammad ibn Rumh At-Tajibi. Beliau mengatakan, ini juga masalah mimpi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ma yara an-naim. Saya pernah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Faqultu ya Rasulullah, saya mengatakan, wahai Rasulullah, qad ikhtalafa alaina fi Malik wal Laits fa ayyuhuma a'lam. Ya, kami bingung wahai Rasulullah. Ini beliau berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya dan mengatakan bahwa kami berselisih pendapat siapa yang lebih alim, siapa yang lebih berilmu, apakah Malik atau Laits bin Sa'ad. Ya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya? Ya, dalam mimpi Muhammad bin Rumh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Malikun waritha haddi. Ya, jadi Malik adalah pewaris haddi. Haddi ini adalah ilmi. Ya, adalah pewaris ilmuku. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya antara Malik dengan Laits, ya, menurut Muhammad bin Rumh, yang keterangan Muhammad bin Rumh dalam mimpinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Malik lebih alim daripada Laits. Ya. Namun sebuah keterangan sebetulnya dari Imam Syafi'i, ketika beliau ditanya tentang Imam Malik dengan Laits bin Sa'ad, karena keduanya adalah guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Laits afqah min Malik. Ya. Jadi Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Illa anna Laits, ya, hanya saja Laits tarakahu ashabuhu, telah ditinggalkan oleh murid-muridnya, atau lam yaktub ashabuhu madhabah. Jadi
murid-muridnya itu tidak menulis mazhabnya, Laits bin Sa'ad. Ya, sehingga yang mazhab yang terkenal yaitu mazhab Imam Malik. Dan mazhab Laits bin Sa'ad yang ada di Mesir itu tidak sempat tersebar. Ya, tersebar dalam beberapa kurun waktu, namun untuk sampai saat ini yang ada adalah 4 mazhab saja, dan mazhab Laits ini sudah punah. Dan itu diantara pernyataan Imam Syafi'i, ya, bahwasanya Laits bin Sa'ad itu lebih faqih, ya, dalam masalah fikih dibandingkan Imam Malik. Maka apa yang ada di dalam riwayat ini, ya, bahwasanya keterangan Muhammad bin Rumh At-Tajibi bahwa beliau melihat Nabi SAW dalam mimpinya dan mengatakan bahwa Malik lebih alim daripada Laits, ya, mungkin maksudnya adalah dalam bidang yang lain, ya, dalam bidang lain, dalam bidang hadis, ya, karena keterangan dari Imam Syafi'i tadi adalah masalah kefakihan, pemahaman fikih, ya. Dan bisa saja Imam Malik lebih melebihi Laits dalam masalah yang lain, periwayatan hadis, ya, dan seterusnya. Kemudian wa akhraja an Yusuf bin Abdul A'la, ya. Abu Nuaim juga meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la. Beliau mengatakan qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya, ini Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik, idza ja'al athar famalikun kan najmi. Ya, jika disebutkan asar artinya riwayat-riwayat hadis. Famalikun kan najm, maka Imam Maliklah bintangnya. Ya, masalah hadis Imam Malik adalah bintangnya. Ya, ini pengakuan daripada Imam Syafi'i. Berarti memang bahwa ketika Imam Syafi'i mengutamakan Laits bin Sa'ad atas Imam Malik, maksudnya dalam pemahaman hadis. Tapi dari segi hadis itu sendiri, periwayatannya, maka Imam Malik lebih unggul daripada Laits. Nah, ini adalah pujian daripada murid daripada Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik ini adalah ulama yang selain ahli dalam fikih, ya, beliau memang asalnya adalah seorang pakar dalam hadis. Dan ini sudah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa memang Imam Malik tumbuh besar dalam keluarga yang paham hadis Nabi SAW, ahli dalam hadis. Waqala, nah, Imam Syafi'i juga mengatakan Malik wa Ibnu Uyainah, Imam Malik dan Ibnu Uyainah, ya, Sufyan Ibnu Uyainah ini juga adalah guru daripada Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i bercerita tentang kedua gurunya, Malik dan Ibnu Uyainah. Malik guru beliau di Madinah dan Ibnu Uyainah guru beliau di Mekah. Malik wa Ibnu Uyainah al-Qarinan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Malik dan Ibnu Uyainah adalah dua yang ulama yang sejawat, ya. Falaulahuma, sekiranya bukan mereka berdua, la dhahaba ilmul Hijaz, maka hilanglah ilmu Hijaz. Ya, artinya ilmu yang ada di Hijaz kalau disebutkan adalah Makkah dan Madinah. Ya. Sekiranya bukan karena Imam Malik dan Ibnu Uyainah yang menjadi tokoh sentral ulama yang ada di dua kota itu, maka akan hilang ilmu agama itu. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik memang di Madinah dan Ibnu Uyainah ada di Mekah. Dan keduanya adalah guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian wa akhraja Abu Nuaim an Nuaim ibn Hammad. Ya, Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah juga meriwayatkan dari Nuaim bin Hammad. Beliau mengatakan, Sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqul, saya mendengar Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ma baqiya ala wajhil ardi ahadun, bahwa tidak tersisa satupun di muka bumi ini, amana ala hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Malik bin Anas. Iya. Tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang bisa mengamankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Imam Malik bin Anas. Ya. Artinya beliau ini seakan-akan adalah gudangnya hadis pada saat itu.
Sehingga kalau tidak ada lagi Anas bin Malik, ya, yang lain itu tidak dipercaya lagi. Ya. Artinya tidak hadisnya itu tidak aman lagi. Tapi kalau Imam Malik, ya, periwayatan hadisnya itu masih aman. Yang lainnya masih dipertanyakan. Ya, itu adalah persaksian daripada Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ulama hadis. Nah. Wa akhraja Al-Ghafiqi an Ali bin al-Madini. Ali bin al-Madini salah seorang ulama hadis juga mengatakan, qala Sufyan ibn Uyainah. Ibn Uyainah mengatakan, rahimallahu Malikan. Semoga Allah merahmati Imam Malik. Ma kana ashaddu intiqada Malik lirrijal. Ya, tidak ada yang lebih besar kritikannya terhadap perawi-perawi hadis dibandingkan Imam Malik. Artinya Imam Malik dalam menyelisih hadis, dalam periwayatan hadis, beliau sangat detail. Ya. Beliau sangat detail sampai beliau setiap perawi daripada hadis itu beliau kritik. Ya. Artinya beliau sangat teliti dalam memeriksa mereka. Ya. Nah, ini persaksian daripada Sufyan ibn Uyainah. Dan juga beliau mengatakan, ya, Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man nahnu inda Malik, siapakah kita ini atau siapalah kami ini di hadapan Imam Malik? Innama kunna natba'u athara Malik. Kami ini hanya mengikuti, ya, asarnya Imam Malik, peninggalan Imam Malik. Wa nanzuru syekh in kana Malik kataba anhu wa illa taraknahu. Dan kami ketika memilih guru, kami lihat dulu, ya, apakah Imam Malik menulis dari guru itu atau tidak. Kalau Imam Malik tidak menulis, tidak mengambil ilmu daripada guru itu, dari sosok itu, maka kami juga tidak mengambil ilmu darinya. Ya, kami juga tidak meriwayatkan hadis darinya. Ya, jadi ini pernyataan daripada Sufyan ibn Uyainah, ya, bahwa ya mereka itu mengikuti gerak-geriknya Imam Malik. Di mana Imam Malik belajar, di situ kami belajar. Kemudian ulama yang ditinggalkan oleh Imam Malik tidak mau beliau mengambil ilmu darinya, ya kami juga tidak mau mengambil ilmu darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa Imam Malik di mata para ulama yang lain itu adalah contoh, ya, adalah sosok yang ulama yang lainnya banyak mengambil pelajaran darinya. Kemudian Anir Rabi, ya, ini Rabi adalah murid daripada Imam Syafi'i, Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Beliau mengatakan, Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan. Ya, jadi ini adalah memang informasi yang sangat valid, ya, karena Rabi ini adalah murid daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Nah, ketika Imam Syafi'i mengatakan tentang Imam Malik, itu sangat valid. Sami'tu Syafi'i yaqul, saya mendengarkan Imam Syafi'i mengatakan, idza ja'akal hadis an Malik fashudda yadaka bihi. Kalau engkau mendapatkan hadis dan di situ melewati jalurnya Imam Malik, ya, jadi kalau ketika kita mendapatkan hadis dan di situ ada Imam Malik disebutkan dalam sanadnya, qal fashudda yadaka bihi, maka peganglah erat-erat, ya, peganglah erat-erat, ya, artinya hadis itu jangan lepas. Hadis itu sangat jadikanlah hadis sebagai pelajaran, sebagai hujjah, sebagai hukum. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, wa kana Malik idza syakka fi ba'dil hadis. Karena Imam Malik itu kalau beliau ragu terhadap suatu hadis, tarahahu kullahu. Imam Malik itu akan tinggalkan seluruhannya. Ya. Kalau memang ditinggalkan oleh Imam Malik, sudah tinggalkan. Tapi ketika Imam Malik di situ mengambil hadis itu, maka ambillah juga. Ya, ini sejalan sebetulnya dengan apa yang disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah dalam masalah pemilihan guru. Ya, di mana Imam Malik berguru, di situ kita berguru. Ya, yang ditinggalkan oleh Imam Malik kita juga tinggalkan. Ya.
Maka begitu juga dengan Imam Syafi'i. Kalau ada hadis di situ ada Imam Malik, ambil. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada, karena Imam Malik sendiri kaidahnya adalah beliau meninggalkan hadis yang beliau anggap ragu. Beliau ragukan. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Ghafiqi dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi yang mengatakan, "Ma adraktu ahadan illa wa huwa yakhafu hadzal hadis." Saya tidak pernah mendapatkan seorang ulama kecuali mereka sangat takut terhadap hadis ini. Ya, entah hadis apa yang dimaksud. Tapi di sini kata Abdurrahman bin Mahdi, illa Malik bin Anas wa Hamad bin Salamah. Kecuali dua orang. Malik bin Anas dan Hamad bin Salamah. Dua-duanya ulama hadis. Fa innahuma kana yaj'alanihi min a'malil bir. Karena sesungguhnya keduanya, Imam Malik dan Hamad bin Salamah itu menjadikan hadis ini min a'malil bir. Ya, menjadikan hadis ini sebagai apa? Amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Ya. Wallahu taala alam. Yang saya tarik pelajaran dari sini bahwasanya ya Malik bin Anas begitu juga dengan Hamad bin Salamah itu memandang bahwa pekerjaan mereka berupa meriwayatkan hadis ini adalah sebuah hal yang mulia. Ya. Mereka lakukan ini adalah suatu hal yang mulia. Mereka memandang bahwa ini adalah amalan kebaikan. Ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya. Padahal kata Abdurrahman bin Mahdi, orang-orang pada takut. Orang-orang pada takut. Tapi Malik bin Anas dan Hamad bin Salamah karena mereka sangat termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya, maka mereka menjadikan hadis itu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya dari Ibnul Madini, dari Sufyan, beliau mengatakan bahwa Malik imam. Ya, Malik itu adalah imam. Ya, jadi sesimpel itu ya, artinya kalau mau disebutkan Imam Malik itu adalah seperti ini, itu panjang sekali. Tapi cukup dikatakan bahwa Malik itu adalah seorang imam. Dengan kata imam itu sudah mewakili semuanya. Ya. Jadi cukuplah Imam Malik itu adalah imam. Ya. Apalagi kita mau jadikan embel-embel di belakang namanya itu seorang ini dan seterusnya. Ya. Tapi ketika disebutkan nama imam, maka itu sudah mewakili semuanya. Ya, bahkan disebutkan di sini bahwa Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan Malik Amirul Mu'minina fil hadis. Ya. Jadi Imam Malik itu adalah Amirul Mu'minin. Dia adalah pimpinan kaum mukminin dalam bidang hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, bahkan di sini disebutkan oleh Al-Ghafiqi begitu juga dengan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dari Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Beliau mengatakan bahwa laula Malik la dhalalna. Sekiranya bukan karena Malik, kami ini sudah tersesat. Ya. Sekiranya bukan karena Malik, kami sudah tersesat. Ya, kenapa? Karena memang Imam Malik itu bukan sekadar orang yang meriwayatkan hadis, tapi paham hadis itu. Paham fikih hadis itu. Ya, karena dalam perkataan yang lain, perkataan Ibnu Wahab yang lain bahwasanya hanya dengan meriwayatkan hadis orang itu bisa tersesat. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai dia salah dalam memahami hadis. Nah, makanya beliau katakan bahwa sekiranya bukan karena Imam Malik, kami sudah tersesat. Karena kalau kami riwayatkan hadis itu, kami tidak paham hadisnya. Tapi setelah
belajar dengan Imam Malik, kami riwayatkan hadis sekaligus memahami hadis itu. Di sini disebutkan juga bahwasanya man lirra'yi ba'da Rabi'ah bil Hijaz. Siapa yang ahli dalam ra'yu, ya, dalam dalam berlogika, ya, ba'da Rabi'ah bil Hijaz, setelah Rabi'ah di Hijaz, ya, karena Rabi'ah memang terkenal dengan ulama ahli ra'yi, ya. Tapi di sini ditanyakan adalah di Hijaz. Di Hijaz itu artinya di, ya, Madinah dan Mekah. Siapa yang ahli ra'yi di sana setelah Rabi'ah? Maka faqala al-Gulam al-Asbahi. Dia adalah seorang pemuda al-Asbahi. Yang dimaksud di sini adalah Imam Malik. Ternyata Imam Malik itu adalah seorang ulama dari madrasah ahli hadis, tapi beliau juga ahli dalam ra'yu. Beliau juga ahli dalam ra'yu, penggunaan logika. Ahli dalam qiyas dan seterusnya. Dan pengakuan daripada Rabi'ah sendiri, hadatsani man yasduq an Rabi'ah, ya, telah menyampaikan kepada saya, ini berita dari Ayyub ibn Suwaid, bahwasanya telah menyampaikan kepada saya seorang yang jujur, berita dari Rabi'ah, bahwasanya beliau mengatakan annahu kana idza ra'a Malik ibn Anas. Rabi'ah sendiri guru daripada Imam Malik, kalau melihat Imam Malik, beliau mengatakan qad ja'al aqil, telah datang orang yang berakal. Artinya orang yang sangat paham terhadap hadis, ya, telah datang. Yaitu penilaian daripada Rabi'ah sendiri. Bahkan di sini disebutkan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan ma uqaddimu ala Malik fi sihhatil hadithi ahadan. Saya tidak pernah mengutamakan seorang pun dalam masalah menilai suatu hadis itu sahih dibandingkan Imam Malik, ya. Saya tidak pernah mengedepankan atas Imam Malik dalam perihal menentukan hadis yang sahih. Saya tidak pernah mengedepankan seorang pun. Artinya Imam Malik lah nomor satunya menentukan hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini adalah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ulama hadis. Dan Abu Kilabah mengatakan kana Malik ahfadhu ahli zamanihi. Imam Malik itu adalah orang yang paling ahfadh, artinya paling banyak hafalan hadisnya di zamannya, ya, di zamannya. Ibnu Mahdi juga mengatakan ma ra'aitu aqala min Malik. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih berakal, ya, daripada Imam Malik. Artinya penggunaan pemahaman hadisnya. Nah, di sini disebutkan juga, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa ada seorang yang mengatakan gini, ana rajulan qala lahu, seorang mengatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, balagani annaka qulta, telah sampai kepada aku bahwa engkau mengatakan Malik afqah min Abi Hanifah, bahwasanya Imam Malik itu lebih paham fikih dibandingkan Abu Hanifah. Maka apa jawaban Abdurrahman bin Mahdi? Ma qultu hadza, saya tidak mengatakan itu. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Walakinni aqul, tapi saya mengatakan bahwa a'lamu min ustadzi Abi Hanifah, yakni Hammad. Jadi Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, saya tidak mengatakan Imam Malik itu lebih faqih, lebih paham fikih dibandingkan Abu Hanifah. Tapi saya justru mengatakan bahwa Imam Malik lebih faqih, lebih memahami fikih dibandingkan gurunya Abu Hanifah. Ya. Jadi katanya perbandingan antara Imam Malik dengan Abu Hanifah keliru. Kalau Anda mengatakan bahwa saya membandingkan antara Imam Malik dan Abu Hanifah, itu keliru. Tapi saya mengatakan bahwa Imam Malik lebih paham fikih dibandingkan gurunya, ya, gurunya Abu Hanifah, yaitu Hammad. Ya.
Kemudian di sini ada diriwayatkan juga dari Abdus Salam bin Asim. Beliau mengatakan bahwa saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, ya ini Imam Ahmad. Ar-rajul yuridu hifdzal hadis. Kalau misalnya seorang itu mau menghafal sebuah hadis. Hadis man yahfad. Hadisnya siapa yang dia hafal? Ya, kata Imam Ahmad, hadithu Malik bin Anas. Ya, hadisnya Imam Malik. Qultu, ar-rajul yuridu an yanzura fi ra'yi. Fa bi ra'yi man. Ya, tapi kalau misalnya seseorang itu mau belajar tentang ra'yu, ya, artinya bagaimana logika hadis, ya, dalam memahami hadis dan seterusnya, atau menganalogi, ya, mengkiaskan dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, fa bi ra'yi Malik bin Anas. Ya, kalau mau belajar ra'yu, belajar juga ra'yunya Imam Malik, ya. Jadi kalau mau belajar hadis, kan dulu sebelum datangnya Imam Malik, ya kan ada dua madrasah yang besar, ya. Atau bahkan sudah Imam Malik, ya, di zamannya Imam Malik. Ada dua madrasah besar, ada madrasah Ahlul Hadis dan ada madrasah Ahli Ra'yi, ya. Dan di sini Imam Ahmad ditanya, kalau orang itu mau belajar dari kalangan madrasah Ahli Hadis, kepada siapa? Kepada Imam Malik. Kalau orang mau belajar dari madrasah Ahli Ra'yi, kepada siapa? Katanya kepada Imam Malik juga. Ya, padahal Imam Malik jelas-jelas, ya, adalah tokoh yang sentral dalam madrasah Ahli Hadis. Ya, kalau tokoh yang sentral dalam madrasah Ahli Ra'yi kan adalah guru-gurunya Abu Hanifah, termasuk Abu Hanifah sendiri, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di mata Imam Ahmad, ya, Imam Malik ini bukan sosok yang hanya menguasai hadis saja, tapi juga menguasai tentang masalah qiyas dan seterusnya. Dan Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu, yakni hadis, ilmu tentang hadis, yaduru ala thalathah, itu berkisar pada 3 orang. Malik bin Anas, Sufyan ibn Uyainah, Laits bin Sa'ad. Ya. Ini 3 orang yang disebut oleh Imam Syafi'i, dan mereka semua adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak, ya, bagaimana komentar-komentar para ulama, ya, tentang Imam Malik, bagaimana beliau itu di mata ulama yang lainnya, bagaimana keilmuan beliau dan seterusnya, ya. Namun ini dari beberapa pernyataan-pernyataan ulama yang kita lihat tadi, kita dengarkan, itu menunjukkan bahwa memang Imam Malik layak menjadi seorang imam, ya. Sehingga dari keilmuan Imam Malik inilah kemudian bercabang kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya yang akan mengumpulkan ilmu-ilmu itu, dan begitu juga dengan perangkat keilmuan daripada Imam Malik, dan sehingga muncullah mazhab Maliki yang nanti insya Allah kita akan bahas. Pada pertemuan yang akan datang kita masih membacakan sedikit berkaitan dengan komentar ulama tentang Imam Malik, begitu juga dengan guru-gurunya, murid-muridnya, dan masih berkisar tentang pribadi Imam Malik. Sekian cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.